batu cincin keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana jadinya jika seorang yang berniat mencari untung besar justru terjebak oleh ucapannya sendiri? Dalam kisah ini, keserakahan dan kelicikan berhadapan dengan kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal. Siapa yang akhirnya tertawa paling akhir? Simak sampai selesai. Pada suatu hari, Tuan Hamid ingin menjual sebuah batu cincin yang indah. Batu cincin tersebut sangat langka dan berharga. Oleh sebab itulah, Tuan Hamid memasang harga yang cukup tinggi. Mendengar kabar tersebut, Abu Jahil segera mendatangi rumah Tuan Hamid. "Tuan Hamid, apa benar Tuan akan menjual batu cincin itu?" tanya Abu Jahil. "Ya, benar Abu Jahil. Memangnya kenapa?" balas Tuan Hamid. "Wah, kebetulan sekali Tuan. Ada kawanku yang suka sekali mengoleksi batu cincin. Akan aku tawarkan kepadanya. Berapa harga yang Tuan minta?" "Ya, 100 dinar lah," jawab Tuan Hamid. "Baiklah Tuan, berikan batu cincin itu padaku. Akan aku tawarkan hari ini juga," balas Abu Jahil. Maka pergilah Abu Jahil membawa batu cincin milik Tuan Hamid. Ternyata orang yang hendak ia datangi adalah Abu Nawas. Abu Jahil bahkan tidak tahu bahwa batu cincin tersebut dulunya adalah milik Abu Nawas yang pernah ia jual kepada Tuan Hamid. "Hei Abu Nawas, aku punya cincin bagus nih. Barangkali kamu berminat membelinya," tawar Abu Jahil. "Oh ya? Mana? Coba aku lihat," sahut Abu Nawas. Cincin itu pun diserahkan. Abu Nawas menggosok-gosoknya ke lengan bajunya hingga batu cincin itu semakin berkilau. Dalam hati ia berkata, "Ini kan cincin yang dulu aku jual ke Tuan Hamid. Kenapa bisa ada pada Abu Jahil?" Namun ia berpura-pura tak tahu. "Berapa harganya Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Murah saja, cuma 200 dinar. Kamu lihat sendiri kan, batunya indah dan berkilau," jawab Abu Jahil. "Gila, mahal amat. Aku saja dulu paling menjualnya 50 dinar, pikir Abu Nawas dalam hati. "Bagaimana Abu Nawas? Berapa harga yang kau tawar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas pun berkata, "Kalau kamu kasih 100 dinar, aku mau." Mendengar itu Abu Jahil pun segera membalas, "Waduh, belum dapat Abu Nawas. Tambah 50 lagi deh." "Ah, nggak maulah. Kalau kamu kasih 100 dinar aku mau. Kalau tidak ya sudah," ujar Abu Nawas dengan santai. "Baiklah, aku pikir-pikir dulu ya. Nanti aku kembali lagi," kata Abu Jahil lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Ia pun langsung menemui Tuan Hamid. "Tuan Hamid, kawanku menawar 70 dinar. Bagaimana? Boleh atau tidak Tuan?" tanya Abu Jahil. "Ya sudahlah, berikan saja. Nanti kalau laku, aku beri kamu upah 5 dinar ya," balas Tuan Hamid. Seketika mata Abu Jahil pun berbinar-binar. "Asik, aku dapat uang 30 dinar, 25 dari selisih penjualan dan 5 dinar dari upah," batin Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil pun kembali menemui Abu Nawas. Abu Nawas, ada kabar baik nih, karena kamu sahabatku. Untukmu 100 dinar saja deh," kata Abu Jahil. "Oh ya? Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Sini, mana uangnya?" balas Abu Nawas. "Lah, kok sini uangnya?" tanya Abu Jahil heran. "Makanya dengar baik-baik. Tadi kan aku bilang, kalau kamu kasih 100 dinar aku mau," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana? Aku yang jual batu cincin ini. Kenapa aku justru yang harus memberimu uang? Seharusnya kan kamu yang membayar untuk membeli cincin ini," kata Abu Jahil semakin bingung. "Aku ulangi sekali lagi Abu Jahil," kata Abu Nawas dengan sabar. "Kamu kan menawari aku batu cincin. Lalu aku bilang,
Kalau kamu kasih 100 dinar, aku mau. Dan aku tidak pernah bilang kalau aku mau membeli batu cincin itu. Abu Jahil pun langsung emosi. Oh, dasar sinting. Percuma saja aku mendatangimu, gerutunya sambil pergi dengan kesal. Melihat hal itu, Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya, sosok istri iblis. Bagaimana jadinya jika seorang yang gemar berdebat akhirnya justru terjebak oleh kecerdasannya sendiri? Ia datang dengan penuh percaya diri, merasa tahu segalanya. Namun berhadapan dengan Abu Nawas bukanlah perkara yang mudah. Dan kali ini bukan hanya akalnya yang diuji, tapi juga kesombongannya. Dan inilah kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang sangat gemar berdebat apabila jika menyangkut sejarah agama Islam. Namun anehnya yang ia perdebatkan justru perkara-perkara yang tidak wajar. Misalnya, ia pernah bertanya lebih luas mana neraka atau surga. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat para ulama setempat kalang kabut dan tak mampu menjawabnya. Hingga pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berkumpul bersama kawan-kawannya, datanglah lelaki tersebut menghampiri. Kedatangannya kali ini untuk menantang Abu Nawas berdebat. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan lelaki itu. Namun sayang, kepintarannya bukan digunakan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk mencari kemenangan dalam perdebatan. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu pun membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" tanya si lelaki. "Ya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanya si lelaki lagi. "Buktinya kan ada dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku Allah?" jawab Abu Nawas dengan tenang. Lelaki itu kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" Beberapa ulama berpendapat bahwa setan itu adalah anak-anak iblis, hasil perkawinan dengan jin kafir, terang Abu Nawas. "Kalau begitu berarti iblis punya istri, benar demikian?" tanya lelaki itu lagi. "Oh iya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" desak lelaki itu. Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, "Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar pun tertawa terpinggal-pinggal. Abu Nawas kemudian berkata, "Hei kawan, dari tadi kenapa kamu selalu bertanya tentang makhluk-makhluk terkutuk? Kenapa tidak membicarakan manusia-manusia mulia pilihan Allah, seperti para nabi?" Lelaki itu menjawab, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya sudah aku tahu." Abu Nawas pun menatapnya dan bertanya, "Apa kamu yakin sudah mengetahui semuanya?" "Ya, aku sudah tahu semuanya," jawab lelaki itu dengan percaya diri. "Baiklah, aku akan mengujimu dengan satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, lelaki tersebut pun terdiam. Ia tampak kaget dan sama sekali tidak terpikirkan jawabannya. Aku belum tahu siapa namanya. Apa kamu tahu?" balas si lelaki.
Oh ya, tentu saja aku tahu lah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Ah, bener. Coba beritahu aku siapa namanya, agar ilmuku bertambah, pinta si lelaki itu penasaran. Aduh, gimana ya? Ini itu ilmu yang sangat berharga, kawan. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas berpura-pura berat. Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa namanya, desak lelaki itu. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar, gimana? Tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju, jawab si lelaki sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas berkata, begini kawan, dengar dan catat baik-baik. Nama istri dari Nabi Daud itu adalah Ibu Daud. Sontak orang-orang yang hadir pun kembali tertawa terbahak-bahak. Lelaki itu merasa tak puas. Kenapa namanya Ibu Daud? Jangan mengarang kamu, Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan dengan santai. Loh, bukankah dalam bahasa kita istri seseorang itu sering dipanggil dengan sebutan ibu dari nama suaminya? Jadi kalau suaminya Daud, ya istrinya tentu Ibu Daud. Mendengar penjelasan itu, lelaki tersebut pun terdiam. Ia sadar bahwa kali ini dirinya benar-benar dipermainkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Sementara kawan-kawan Abu Nawas masih terus tertawa melihat kesombongan yang runtuh oleh jawaban sederhana namun mengena. Kisah selanjutnya. Kita sepakat akan satu hal, yaitu tidak ada yang bisa menyalahkan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, dengan kata-katanya Abu Nawas lolos dari stempel salah. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Dan singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya itu. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumah sahabatnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. Mari silakan masuk, ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh dengan canda dan tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. Kawan, aku numpang sholat di rumahmu ya, pinta Abu Nawas. Oh silakan Abu Nawas, tapi aku mau keluar sebentar ya untuk membeli makanan, balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia hendak melaksanakan sholat, Abu Nawas pun bingung ke arah mana arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar membeli makanan. Abu Nawas pun mencoba menunggu sahabatnya pulang. Tapi sudah lama ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ, tutur sahabatnya. Hah? Sholatku salah kiblat? Tanya Abu Nawas kaget. Iya Abu Nawas, salah kamu itu, kata sahabatnya sedikit meledek. Wah,
Aku tuh gak pernah salah arah kiblat, kata Abu Nawas mencoba mengeles. Lah terus tadi itu apa? Kamu emang salah kiblat kok Abu Nawas, tutur sahabatnya. Bukan aku yang salah, tuh sajadahnya yang salah kiblat. Tegur saja sajadahnya, jangan aku, balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. Ya sudahlah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan bersama, balas sahabatnya. Kisah selanjutnya. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk nongkrong sambil bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah. Ia mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat, dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi, saya mohon maaf Tuan. Aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rizkinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku. Dia kan orang buta juga," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa."
Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang damai, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, sepotong roti, dan semilir angin yang membuatnya hampir terlelap. Hari itu benar-benar sempurna untuk bersantai. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. "Celaka Tuan Abu! Celaka Tuan!" Abu Nawas pun hampir tersedak tehnya. Ia menoleh dan melihat tetangganya datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. "Tenang kawan, tenang, tarik nafas dulu. Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Tetangganya mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara gemetaran, "Keledaiku Tuan, keledaiku telah menanduk keledaimu Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana dengan keledaiku?" tanya Abu Nawas mulai penasaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, tetangganya pun menjawab, "Keledaimu mati mengenaskan Tuan Abu." Sejenak Abu Nawas terdiam, mencoba mencerna kabar buruk itu. Lalu dengan nada tegas ia pun berkata, "Kalau begitu, seseorang harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti rugi atas perbuatan keledaimu." Mendengar itu, wajah tetangganya pun langsung pucat. "Waduh, maafkan aku Tuan Abu, aku tadi salah bicara," katanya tergagap. "Maksudku sebenarnya keledaimu yang menanduk keledaiku Tuan Abu, dan sekarang keledaikulah yang mati mengenaskan." Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu dengan santai berkata, "Oh, kalau begitu itu juga kesalahanmu." Tetangganya pun melongo. "Apa? Kenapa aku yang selalu bersalah Tuan Abu?" protesnya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Karena kamu tidak mengajari keledaimu bagaimana cara berkelahi." Tetangganya pun hanya bisa menepuk dahinya, sementara Abu Nawas kembali menyeruput tehnya dengan santai. Tetangganya merasa tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tunggu dulu Tuan Abu, ini tidak adil. Keledaimu yang menyerang duluan Tuan Abu. Seharusnya kamulah yang mengganti rugi." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Oh, kalau begitu
kenapa keledaimu tidak menghindar? Tetangganya pun semakin kesal. Ya, jelas karena dia tidak menyangka akan ditanduk, Tuan Abu. Abu Nawas pun mengangguk pelan. Nah, itu berarti keledaimu kurang waspada. Seharusnya kamu melatihnya untuk sigap dalam situasi berbahaya. Tetangganya pun semakin bingung. Apa hubungannya itu dengan aku, Tuan Abu? Abu Nawas pun menepuk bahu tetangganya dengan lembut. Begini kawan, jika seseorang membiarkan anaknya tumbuh tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu anak itu mendapatkan masalah, siapa yang disalahkan? Tetangganya pun berpikir sejenak. Ya, pasti orang tuanya, Tuan, karena tidak mendidiknya dengan baik. Abu Nawas pun tersenyum. Nah, begitu pula dengan keledaimu. Jika ia tidak siap menghadapi serangan, itu bukan salah keledaiku, tapi salah pemiliknya yang tidak mengajarinya cara bertahan. Tetangganya pun menghela nafas dalam-dalam. Astagfirullah, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan, malah aku yang dimarahi. Abu Nawas pun terkekeh. Aku tidak marah, aku hanya menjelaskan kenyataan. Dan keledaimu sudah pergi ke alam lain. Kamu hanya punya dua pilihan, menerima takdir atau melatih keledai baru agar tidak mudah ditanduk di masa depan. Tetangganya pun akhirnya pasrah. Baiklah, aku menyerah. Keledaiku memang kurang latihan. Abu Nawas pun tersenyum puas. Bagus. Nah, sekarang kamu mau teh? Tetangganya pun melirik cangkir yang ada di meja. Baiklah, Tuan Abu, setidaknya biar aku bisa menenangkan diri. Keduanya pun duduk bersama, minum teh, dan sore itu pun kembali menjadi damai, meskipun satu keledai telah gugur dalam pertempuran. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di bawah pohon sambil memandangi seekor kucing yang asik mengejar ekornya sendiri. Wajahnya tampak sangat serius, seperti seorang filsuf yang sedang memikirkan makna kehidupan. Melihat sahabatnya yang seperti itu, Abu Nawas pun mendekat dan bertanya, Abu Jahil, kenapa kamu duduk termenung seperti kura-kura kehilangan cangkangnya? Abu Jahil pun menghela nafas panjang. Abu Nawas, aku sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Oh, pasti menarik ini, kata Abu Nawas sambil duduk di sebelahnya. Katakan, apa yang mengganggumu kali ini? Abu Jahil pun menunjuk kucing itu dan berkata, kenapa hewan seperti kucing tidak diciptakan memiliki pikiran seperti manusia ya? Bayangkan, jika kucing bisa berpikir seperti kita, mungkin mereka bisa membantu kita memasak atau bekerja? Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar hal itu. Pertanyaan bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, mari kita bayangkan sejenak apa yang akan terjadi kalau hewan memiliki pikiran seperti manusia. Abu Nawas pun kemudian menunjuk kucing yang sedang mengeong meminta makan. Coba pikirkan, jika kucing memiliki pikiran seperti manusia, apa yang akan terjadi saat kamu memberinya makanan? Abu Jahil pun mengangkat bahu. Mungkin dia akan berterima kasih dan memakannya. Abu Nawas pun menggeleng sambil tersenyum. Oh tidak Abu Jahil, kucing itu pasti akan berkata, kenapa kamu hanya memberiku ikan? Mana nasi, saus, dan sayurnya? Aku ingin makan lengkap seperti manusia. Nah, jika kamu tidak memberinya makanan sesuai selera, dia mungkin akan melaporkanmu ke pengadilan hewan. Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai tertawa. Abu Jahil meskipun malu tetap penasaran. Tapi bukankah lebih baik jika hewan itu membantu kita? Bayangkan jika sapi bisa berpikir, mungkin mereka akan membajak sawah sendiri. Abu Nawas pun tertawa lebih keras.
Kamu lupa satu hal Abu Jahil. Kalau sapi bisa berpikir seperti manusia, mereka mungkin akan berkata, kenapa aku harus bekerja keras membajak sawah? Bukankah aku juga punya hak untuk bersantai dan liburan? Nah, bahkan mereka mungkin akan berdemo di depan rumahmu untuk menuntut gaji dan hari libur. Abu Jahil pun mulai terbayang dengan adegan lucu itu dan ikut tertawa. Tapi kenapa Tuhan tidak menciptakan hewan seperti manusia, Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Karena Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan tugas dan perannya masing-masing, Abu Jahil. Manusia diberi pikiran untuk berpikir dan memimpin, sementara hewan diberi naluri agar mereka bisa hidup sesuai alamnya. Kalau semua makhluk berpikir seperti manusia, dunia ini akan kacau. Bayangkan jika burung Raja Wali berhenti berburu dan berkata, aku mau jadi koki. Siapa yang akan menjaga keseimbangan alam ini? Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk, akhirnya memahami. Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi ya? Tepat sekali Abu Jahil, kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. Hewan dengan nalurinya, manusia dengan pikirannya. Jangan pernah meremehkan peran mereka, karena tanpa hewan kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman. Abu Jahil pun tersenyum dan memandang kucing itu lagi. Aku jadi bersyukur kucing tidak berpikir seperti manusia. Kalau tidak, mungkin dia sudah memintaku untuk masak ikan bakar untuk makan malamnya. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak, sementara kucing itu tetap mengejar ekornya, sama sekali tidak peduli dengan perdebatan manusia. Kisah selanjutnya. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kepribadian yang bijaksana dan tegas dalam setiap langkah kehidupannya. Sosok pemimpin atau raja yang sangat disegani oleh masyarakat, prajurit, dan para panglima perang ketika perang salib berkecamuk. Keberhasilannya dalam memimpin negara dan memimpin perang telah mampu memberikan sumbangsi dalam khasanah dunia Islam abad pertengahan. Namanya besar, harum, dan telah dikenal dan dikenang di dalam catatan sejarah Islam maupun sejarah Kristen. Kebijaksanaannya sebagai seorang raja telah diakui oleh para sejarawan dalam kisahnya. Pencapaian agungnya ketika ia telah berhasil menguasai Baitul Maqdis dari tangan kaum Kristen salib. Segenap kekuatan dan keyakinannya telah mampu menjadikan dirinya seorang panglima dalam medan perang. Perlindungan dan keadilan serta kecintaannya kepada agama Islam menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai sosok yang selalu mengedepankan kemaslahatan integritas agama dan masyarakatnya. Salahuddin Al-Ayyubi mahir dalam ilmu dan strategi berperang. Ia sangat disegani oleh musuh yang dihadapinya. Bahkan ia sangat giat memerangi dan memberantas orang-orang yang memberontak dan yang tidak sepemahaman dengannya. Sosok Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dikenali oleh rakyat Mesir saja. Di berbagai wilayah kekuasaannya, ia sangat dikenali sebagai seorang pemimpin yang mampu menjadi panutan rakyat dan para prajuritnya. Hingga pada saat kematiannya, banyak sekali orang yang merasa sangat kehilangan akan sosoknya. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari keturunan suku Kurdi wilayah Irak Utara. Ayah dan ibunya berasal dari Duain, daerah Azerbaijan. Ayahnya bernama Ayub Najmuddin, yang ketika itu menjabat sebagai pemimpin atau penguasa di Benteng Tikrit, sebuah kota di tepian sungai Tigris, sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki nama asli Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayub bin Sashi, yang bergelar Sultan Al-Malik An-Nasir, yaitu Raja Sang Penakluk. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, tempat ayahnya menjabat sebagai pemimpin wilayah Tikrit. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki garis keturunan dari seorang pemimpin besar dan suku yang terhormat, yaitu suku Rawadiyah dari kawasan Hazaniyah. Ayah Salahuddin, Najmuddin Ayub, memiliki adik laki-laki yang bernama Asyuddin Sirkuh. Keduanya merupakan petinggi Tikrit dan selanjutnya mereka berdua mengabdi kepada Sultan Saljuk Muhammad Malik Shah. Kelahiran Salahuddin yang diramal ayahnya merupakan kelahiran yang tidak menguntungkan bagi keluarganya ketika itu.
karena kelahirannya bertepatan dengan pengusiran keluarganya dari Tikrit oleh Mujahidun Bahruj, penguasa Baghdad. Hal itu merupakan akibat dari pembunuhan yang dilakukan Syirkuh, paman Salahuddin, terhadap salah seorang panglima yang bertugas menjaga pintu benteng. Pembunuhan tersebut karena dilatar belakangi oleh tindakan sang panglima yang telah melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita. Najmuddin Ayyub beserta keluarganya diberikan waktu 2 hari untuk segera meninggalkan benteng itu sebelum waktu petang. Namun ketika petang tiba, justru istri Najmuddin Ayyub sedang mengalami proses melahirkan anaknya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin kecil pun lahir dengan sempurna, namun ayahnya terkesan tidak menyukai kelahirannya. Hal itu karena proses kelahirannya bertepatan dengan hilangnya kekuasaan atas posisi dirinya sebagai pemimpin Tikrit. Ia tidak percaya atas keberuntungan yang akan didapatkan dari Salahuddin kecil itu. Di tengah situasi tersebut, salah seorang pengikutnya mengatakan kepada Najmuddin Ayyub, "Tuanku, saya dapat menangkap perasaan sial dan pesimis Tuan terhadap bayi ini. Akan tetapi, dosa apakah gerangan yang telah dilakukannya? Karena alasan apa ia pantas mendapatkan perlakuan yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak berguna sedikit pun bagi Tuan? Apa yang terjadi pada dirimu memang sudah ketentuan dari Allah dan takdirnya. Lagi pula, siapa tahu kelak bayi ini akan menjadi penguasa yang disegani dan mempunyai kedudukan terhormat. Semoga Allah menjadikan untuknya suatu kedudukan. Maka biarkanlah dia hidup karena dia masih bayi yang tidak memiliki dosa dan tidak mengetahui kesusahan dan kegelisahan yang engkau alami." Ayah Salahuddin telah sadar jika kelahiran Salahuddin itu tidak ada hubungannya dengan situasi yang dialami keluarganya pada saat itu. Pada saat proses persalinan telah selesai, keluarga Salahuddin bergegas keluar dari benteng pada malam hari. Entah kemana mereka akan tinggal, karena sudah tidak ada lagi wilayah yang menjadi tempat persinggahan untuk keberlanjutan hidup mereka. Pada suatu ketika, keluarga Salahuddin berada di sekitar wilayah Mosul atau Irak. Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Dalam peristirahatannya, mereka bertemu dengan Imamuddin Zanki yang menjadi sultan di wilayah Mosul. Keluarga Salahuddin pun disambut baik oleh Imamuddin Zanki, karena Imamuddin Zanki, tidak melupakan kebaikan Najmuddin Ayyub terhadapnya karena telah menolong Imamuddin Zanki dari kejaran para tentara Baghdad. Akhirnya keluarga Salahuddin diizinkan untuk menetap dan tinggal di Mosul sampai Imamuddin Zanki memberikan jabatan kepada ayah dan paman Salahuddin sebagai Iqta atau wilayah kepemimpinan administratif. Keduanya pun bergabung dengan emir atau komandan di bawah kepemimpinan Zanki. Pada akhirnya keluarga Salahuddin hidup bersama Imamuddin Zanki. Keduanya, keluarga Zanki dan Salahuddin, terlihat aktif bekerja sama dalam membangun dan mengurus pemerintahan dinasti Zanki. Najmuddin Ayyub dan Syirkuh ikut terlibat dalam beberapa penaklukan wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Salib. Pada tahun 1139 Masehi, kota Baalbek yang berada di wilayah Suriah ketika itu dipimpin oleh Atabek Mu'inuddin Unur yang berada dekat dengan Damaskus telah berhasil dikuasai oleh Imamuddin Zanki. Imamuddin Zanki kemudian menunjuk Najmuddin Ayyub sebagai gubernur Baalbek karena Imamuddin Zanki sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Najmuddin Ayyub sebagai seorang pemimpin. Peran yang diemban Najmuddin Ayyub merupakan peran yang sangat penting dalam karirnya. Adik Najmuddin Ayyub, Asyuddin Syirkuh, masih merintis karirnya bersama pasukan Zanki. Sebagai bentuk tanda terima kasih Imamuddin Zanki atas sikap Najmuddin Ayyub yang telah menolongnya ketika dirinya berada dalam situasi ancaman dari militer Baghdad. Kehidupannya berubah dan telah mendapatkan apa yang tidak mereka duga sebelumnya. Namun keluarga Salahuddin tidak semena-mena atas kekuasaannya. Najmuddin Ayyub menjalankan amanat yang telah diberikan oleh Imamuddin Zanki atas dirinya sebagai pelayan umat, yaitu menjadi seorang gubernur di wilayah Baalbek. Apa yang sebelumnya terjadi ketika yang diharapkan oleh ayahnya telah pupus, karena telah mengalami nasib yang kurang baik bagi keluarganya saat keluar dari Tikrit. Kini kebaikan berada dalam keluarga Salahuddin setelah menetap di wilayah Mosul. Ketika kebahagiaan telah didapatkan oleh keluarga Salahuddin di Baalbek, adalah sebuah momentum yang paling baik bagi keberlangsungan hidup Salahuddin. Sebagai putra kerajaan, Salahuddin mendapatkan pendidikan yang baik yang ia peroleh selama di Baalbek atau Suriah. Saat ayah Salahuddin Al-Ayyubi diberikan amanah berupa jabatan sebagai seorang gubernur, usia Salahuddin baru sekitar 2 sampai pada usia 9 tahun. Berbagai ilmu agama Islam telah ia dapatkan pada saat itu.
Hanya 9 tahun Salahuddin Al-Ayyubi menetap di Baalbek, kemudian mereka pindah ke Damaskus atas permintaan yang dilancarkan oleh pihak Damaskus Mu'inuddin Unur yang merupakan lawan dari Imanuddin Zangki. Pada akhirnya pasca kematian Imanuddin Zangki, atas Mu'inuddin Unur dan keluarga Zangki, Nuruddin Mahmud menjalin kerjasama untuk bersatu melawan invasi tentara Salib. Selama menetap di Suriah maupun pada saat di Damaskus, Salahuddin telah mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak seorang penguasa. Salahuddin menghabiskan masa kanak-kanaknya di Baalbek. Ketika beranjak dewasa, ia pindah ke Damaskus. Ia selalu mendatangi tempat-tempat belajar untuk belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, fikih, dan syair atau sastra. Ditambah lagi belajar kaidah bahasa dan dasar-dasar nahwu dari para ulama sebagaimana putra-putra raja. Salahuddin banyak menimba ilmu keagamaan dari berbagai ulama-ulama ahli dalam bidangnya. Baghdad merupakan wilayah pemerintahan pusat dari dinasti Abbasiyah. Sirkulasi ilmu pengetahuan bersumber di Baghdad pada saat itu dan menjadi pusat pendidikan. Tidak mengherankan jika pada saat Salahuddin tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemimpin, dia menggunakan segenap ilmu pengetahuannya untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping menimba ilmu keagamaan, Salahuddin juga banyak mendapatkan pengetahuan tentang peperangan. Karena ia hidup di lingkungan yang berada di antara para tentara perang, sehingga ia pun ikut berlatih menunggang kuda, melempar tombak, berburu, dan latihan perang muncul begitu saja. Dari situlah Salahuddin memiliki keahlian, kepandaian, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan serta mampu belajar dan berlatih perang. Sifat yang ia miliki sangat jarang ada dalam diri seorang lainnya. Yang pasti perkembangan keilmuan Salahuddin merupakan hasil dari pendidikan ayahnya yang ahli di bidang agama. Keahlian perang dalam diri Salahuddin didapatkan dari pamannya yang merupakan seorang panglima militer. Itulah gambaran keluarga hingga pendidikan Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadikan dirinya memiliki karakteristik sebagai seorang panglima perang yang cerdik, penunggang kuda yang terlatih, politikus andal, dan seorang yang berilmu. Karir Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara dimulai ketika penunjukan atas dirinya sebagai wakil dari pamannya Asyuddin Shirkuh untuk menemaninya menuju Mesir atas perintah dari Nuruddin Mahmud. Nuruddin Mahmud telah mengirimkan bantuan pasukan kepada Mesir yang kala itu sedang terjadi kekacauan di dalam tubuh dinasti Fatimiyah karena tindakan para menteri yang berani memutuskan perkara tanpa meminta pendapat dan persetujuan khalifah, yang mengakibatkan ambisi para tentara Salib untuk mengadakan penyerangan terhadap Mesir agar bisa menguasainya. Berita mengenai kondisi yang dialami dinasti Fatimiyah terdengar oleh Nuruddin Mahmud dan juga rencana pasukan Salib untuk menguasai Mesir. Asyuddin Shirkuh yang menjadi panglima dari tentara Nuruddin Zangki yang dikirim ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah atas sengketa jabatan penting atau wazir Perdana Menteri antara Syawar dan Dirgham. Ketika itu Salahuddin mengawal kemanapun pamannya pergi. Salahuddin mengawali perannya sebagai tentara perang di bawah komando pamannya dalam invasi ke Mesir. Dirgham yang menjadi lawan politik Syawar telah menjalin kerjasama dengan pasukan Salib yaitu Amuri I, Raja Baitul Maqdis atau Yerusalem. Tapi pasukan Shirkuh berhasil menghalau Dirgham Amuri I hingga terbunuhnya Dirgham. Kemenangan berhasil didapatkan. Syawar telah mendapatkan keinginannya. Setelah keinginan Syawar terpenuhi, dia malah mengingkarinya dan mengusir Shirkuh serta pasukannya dari wilayah Mesir. Peristiwa yang dialami Shirkuh dan pasukannya terdengar oleh Nuruddin Mahmud atas pengkhianatan Syawar terhadap dirinya dan pasukannya. Syawar yang merasa terancam oleh pasukan Nuruddin Mahmud, ia segera menjalin hubungan dengan pasukan Salib yang sebelumnya di pihak Dirgham, kini berganti berada di pihaknya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pihak Salib yang akan melindungi Syawar dari pasukan Shirkuh dengan berbagai penebusan atau peti kepada pasukan Salib. Sultan Al-Adid yang menjadi khalifah dinasti Fatimiyah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia kemudian menulis surat kepada Nuruddin Mahmud untuk meminta bantuan kepadanya dengan harapan agar memberikan jalan keluar bagi pemerintahannya. Permintaan Al-Adid disetujui Nuruddin Mahmud. Pada tahun 1167 Masehi, Nuruddin Mahmud memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali menuju Mesir guna membantu Khalifah Fatimiyah Al-Adid dari kekacauan dalam pemerintahannya. Komando diberikan kepada Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin pasukan Nuruddin. Mendengar kabar pasukan Shirkuh berangkat menuju Mesir, Syawar dengan sigap langsung menghubungi Raja Baitul Maqdis Amuri I untuk segera menghalau laju Shirkuh ke Mesir. Tetapi mereka, pasukan Salib, kalah cepat dari pasukan Muslim yang lebih dahulu mencapai Mesir dan menetap di Fustot selama 50 hari.
Pada akhirnya kekalahan telah dirasakan oleh kedua pasukan gabungan Syawar Amuri I pada kali ketiganya dalam konfrontasi melawan pasukan muslim di Mesir, hingga sebagian wilayah penting di Mesir berada dalam genggaman Nuruddin. Atas keberhasilannya itu, Syirkuh mendapatkan penghormatan oleh Khalifah Al-Adid yang simpati kepadanya. Sawar yang merupakan otak dari semua yang terjadi telah mendapatkan hukuman mati karena sebagai pengkhianat. Kemudian Syirkuh diangkat oleh Al-Adid sebagai wazir menggantikan Syawar dan diberi gelar Al-Malik Al-Mansur. Salahuddin mendapatkan amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Ini merupakan jabatan pertama bagi Salahuddin dalam lawatannya mendambakan pengambil alihan Mesir dari orang-orang yang telah berkhianat terhadap agama dan negara. Pada 22 Maret 1169 Masehi, Syirkuh meninggal dunia. Hanya 2 bulan Syirkuh merasakan pencapaian karir terbaiknya selama hidupnya sebagai seorang wazir. Salahuddin Al-Ayyubi ditunjuk langsung oleh Khalifah Al-Adid untuk menggantikan posisi Syirkuh. Al-Adid sangat mempercayai Salahuddin sebagai pengganti Syirkuh mengawal Mesir dari para pemberontak, khususnya para petinggi kekhalifahan Fatimiyah yang tidak setuju dengan pencapaian Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat menjadi Perdana Menteri Mesir, usia Salahuddin Al-Ayyubi kurang lebih berusia 30 tahun. Percayaan pamannya terhadap keponakannya selama ini menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan dalam kepemimpinan dan militer juga seorang yang dapat diandalkan. Sebetulnya Mesir merupakan wilayah yang selama ini diharapkan oleh Nuruddin Mahmud. Dengan bersatunya Mesir, Damaskus, dan Aleppo dijadikan sebagai basis-basis kekuatan umat Islam untuk mempertahankan integritas wilayah Muslim dan kaum Muslim dari serangan para tentara salib. Integritas umat Islam atau Wahdatul Ummah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim. Persatuan dan kesatuan kaum muslimin merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang luhur, lahir dari kesadaran sifat kemanusiaan yang merupakan sebuah pernyataan dari kesadaran keagamaan yang mendalam dan lahir dari ketaatan dan penyerahan yang mutlak kepada Allah SWT, sehingga mewujudkan persatuan yang dijalin oleh rasa kasih sayang persaudaraan yang tiada taranya. Pada tahun 1171 Masehi, Sultan Al-Adid meninggal dunia dan berakhirlah keturunan kekhalifahan dinasti Fatimiyah. Tidak ada lagi pengganti Khalifah Al-Adid yang berasal dari keturunannya. Salahuddin Al-Ayyubi yang menjabat sebagai Perdana Menteri naik tahta pasca kematian Al-Adid. Naiknya Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Mesir menggantikan Khalifah Fatimiyah Al-Adid menjadi momen penting dalam misinya untuk menyatukan umat Islam. Mesir berada dalam genggaman seorang jenderal yang saleh dan tegas. Hubungannya dengan Nuruddin bertambah baik sampai tidak berpikir untuk memisahkan diri dari monopoli kekuasaan atau memberontak terhadap pemerintahan Nuruddin Mahmud yang sudah terjalin baik dengan keluarganya. Tahun-tahun pertama yang telah dilewatinya di Mesir telah mendapatkan 3 tantangan yang akan dihadapi oleh Salahuddin. Pertama, ancaman pemberontakan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah di Mesir. Kedua, serangan dari orang-orang Frank yang merasa terpukul dengan jatuhnya Mesir ke tangan Nuruddin. Ketiga, terjadinya ketegangan antara pihak Salahuddin dan Nuruddin. Serangan yang pertama dan kedua mampu ditangani oleh Salahuddin dengan pasukannya. Namun permasalahan yang ketiga menjadi permasalahan yang serius ketika di antara keduanya ada pihak yang berusaha untuk mencerai-beraikannya. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Kejernihan kembali menyirami kedua pahlawan tersebut. Salahuddin tetap memiliki loyalitas terhadap Nuruddin sampai Nuruddin meninggal dunia pada tahun 1173 Masehi. Pemerintah Fatimiyah merupakan pemerintahan Syiah Islamiyah. Namun para penduduk Mesir berpegang teguh pada paham Sunni. Salahuddin tidak bekerja sendiri dalam menumpas sisa para pemberontak golongan Syiah di Mesir. Dia ditemani oleh seorang birokrat brilian dari dalam pemerintahan Fatimiyah sendiri, yaitu Abdurrahim Al-Baishani Al-Lakhimi Al-Ashqalani yang dikenal sebagai Qadi Al-Fadl. Hal-hal yang dilakukan Salahuddin pada selanjutnya yaitu melanjutkan kembali misi Nuruddin Mahmud yang ingin menyatukan wilayah-wilayah Islam dalam genggamannya dan mengikat diri kepada Khalifah Abbasiyah. Qadi Al-Fadl menjadi menteri sekaligus penasehat bagi kerajaannya. Dalam kekuasaannya, Salahuddin berhasil menyatukan wilayah-wilayah Islam yang mencakup utara Irak, Kurdistan, Suriah, Yaman, Maroko, dan pesisir pantai Afrika Utara. Pada tahun 1177 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menikahi seorang janda dari Nuruddin Mahmud yang bernama Asid Khatun Ismatuddin binti Mu'inuddin Unur. Setelah Khalifah Al-Adid, yaitu Khalifah dinasti Fatimiyah yang terakhir wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik. Maka sejak itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya.
Keberhasilan tersebut mendorongnya untuk menjadi penguasa otonom di Mesir. Dalam mengonsolidasikan kekuatannya, ia memanfaatkan keluarganya untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain. Saudaranya dikirim untuk menguasai Yaman pada tahun 1173 Masehi. Taqiyuddin, keponakannya, diperintah untuk melawan tentara salib di Dimyat. Adapun Syihabuddin, pamannya, diberi kekuasaan untuk menduduki salah satu kota di Mesir. Dari Mesir, Salahuddin juga dapat menyatukan negara-negara Muslim. Pada tahun 1174, ia berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo tahun 1185, dan Mosul pada tahun 1186. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Melihat keberhasilannya itu, Khalifah al-Musta'di dari Bani Abbasiyah memberi gelar kepada Salahuddin yaitu Al-Mu'is li Amiril Mukminin atau penguasa yang mulia. Khalifah al-Musta'di juga memberikan Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin atau pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Di bawah kekuasaannya, Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam setelah pada tahun 1099 Masehi berada dalam kekuasaan pasukan salib. Pada 10 Februari 1144 Masehi, penyerahan Baitul Maqdis diserahkan oleh Balian of Ibelin dari pasukan salib karena telah menyepakati perjanjian damai dengan Salahuddin al-Ayyubi setelah dilakukan pengepungan oleh Salahuddin terhadap kota Baitul Maqdis selama 12 hari. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis, maka jatuhlah sebagian besar kota-kota dan wilayah yang masih dalam penguasaan kaum salib. Momen jatuhnya Baitul Maqdis bertepatan dengan malam Isra Miraj 27 Rajab 538 Hijriah. Atas hilangnya Baitul Maqdis dari kekuasaan pasukan salib, pasukan Salahuddin tidak melakukan kekerasan terhadap penduduk Kristen Baitul Maqdis atau Yerusalem. Tidak seperti yang telah dilakukan pasukan salib pada tahun 1099 Masehi. Dalam invasi pertamanya menguasai Baitul Maqdis yang telah membunuh 70.000 penduduk muslim dari anak-anak hingga dewasa. Kekejaman yang dilakukan oleh umat Kristen terhadap umat Islam tidak dibalas oleh umat Islam ketika berhasil mengambil alih Baitul Maqdis. Justru, rakyat Kristen dikawal ketat oleh para tentara Islam ketika keluar dari Baitul Maqdis. Mendengar keberhasilan umat Islam telah menguasai Baitul Maqdis, umat Kristen Eropa merasa terpukul atas hal itu. Mereka sangat kecewa dan merasa khawatir dengan hilangnya tempat suci mereka. Perang salib pertama terjadi ketika pasukan salib telah berhasil menaklukkan Palestina atau Baitul Maqdis atau Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Kemudian yang kedua kalinya terjadi di Hittin pada tahun 1187 Masehi yang dimenangkan oleh Salahuddin dan berhasil menguasai Baitul Maqdis. Kekalahan pasukan salib telah menggembarkan dunia Kristen Eropa dalam misi yang ketiga kalinya. Paus Clement III yang menjadi promotor atas invasi pasukan salib selanjutnya dengan misi balas dendam untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari umat Islam. Salahuddin sudah mengetahui akan adanya invasi pasukan salib untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuatan umat Islam. Pada tahun 1189 Masehi, pasukan salib Eropa telah sampai di wilayah Acre, wilayah yang berada di daerah pesisir Yerusalem. Perjalanan yang dilalui oleh tentara salib menuju Yerusalem melalui jalan laut. Tujuan kali ini untuk terlebih dahulu menguasai wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pesisir laut. Karena dirasa sangat memungkinkan untuk mendapatkan kemenangan bagi pasukan salib Eropa jika wilayah yang berada di pesisir berhasil dikuasai. Acre, Askalon, hingga Baitul Maqdis atau Yerusalem menjadi target utama dalam misi ketiga ini. Acre berhasil dikuasai oleh pasukan salib Eropa ketiga setelah melakukan pengepungan terhadap wilayah Acre. Kemudian selanjutnya adalah wilayah perairan Askalon. Tapi sebelum menguasai Askalon, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan gencatan senjata. Karena perselisihan di antara raja Eropa yang berkenaan dengan status tahta kerajaan Yerusalem jika Yerusalem berhasil dikuasai kembali oleh pasukan salib. Banyaknya korban serta berbagai kesusahan yang mereka hadapi menjadikan masing-masing pihak bersikap lebih realistis. Diplomasi dan upaya perdamaian mulai berlangsung lebih sering. Dan pada akhirnya, dari pihak pasukan salib mengirim surat kepada Salahuddin al-Ayyubi untuk melakukan perdamaian pada hari Selasa 1 September 1192 Masehi untuk gencatan senjata selama 3 tahun bagi kedua belah pihak. Pada perjanjian antara Salahuddin dan Richard atau Raja Inggris menyepakati perjanjian damai yang disebut dengan Sul al-Romlah, yang isinya disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu
dan Baitul Maqdis tetap menjadi milik kaum muslim. Dengan demikian berakhirlah Perang Salib ketiga. Setelahnya orang-orang Kristen Eropa dengan bebas keluar masuk Baitul Maqdis untuk melaksanakan ziarah. Pada tahun 1193 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi wafat. Wilayah-wilayahnya diperintah oleh anggota keluarganya sendiri, kemudian dikenal dengan dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi wafat setelah menyelesaikan semua misinya dengan sempurna. Umat Islam tenggelam dalam duka yang mendalam. Salahuddin Al-Ayyubi tidak meninggalkan sedikit pun harta kekayaan atau warisan. Hanya sehelai kain kafan dan nama baik dirinya dan umat Islam. Dalam diri setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada satupun manusia yang hanya memiliki kelebihannya saja tanpa ada kekurangannya. Semua sudah merupakan kodrat dari Sang Pencipta. Tidak lepas dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi pada saat dirinya menjadi seorang panglima perang, sampai akhirnya menjadi Perdana Menteri hingga menjadi raja di dalam kerajaannya. Keistimewaan merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh setiap diri seseorang. Berikut adalah beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi di samping dirinya adalah seorang raja. Akan tetapi dia juga sangat mencintai ilmu pengetahuan, sastra, dan juga keistimewaan dari sifat pribadinya. Pribadi Salahuddin Al-Ayyubi menjadi istimewa dengan keseimbangan moral luar biasa yang membantunya dalam mewujudkan berbagai tujuan agung. Dan inilah beberapa keistimewaan dari Salahuddin Al-Ayyubi: ketakwaan dan ketekunan dalam beribadah, adil dan murah hati, pemberani dan rendah hati, cinta perjuangan dan jihad, pribadi yang santun, berwibawa dan penuh toleransi, mendirikan tempat-tempat keilmuan atau sekolah-sekolah, pecinta syair dan sastra, ahli zuhud dan berhati mulia. Dari semuanya itu merupakan keistimewaan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang mengharumkan namanya dan menjadikan musuh-musuhnya tidak meremehkan keberaniannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pahlawan Islam yang pemberani dan seorang tokoh yang senantiasa menepati janji-janjinya. Inilah Islam yang memberikan keamanan kepada semua manusia dan memperlakukan mereka dengan baik. Musuh-musuh Salahuddin mengakui sifat-sifatnya yang berjiwa kesatria, berakhlak mulia, memuliakan tamu, tidak khianat, memberi maaf kepada yang berbuat salah, dan memberikan pasukan salib pelajaran yang tidak bisa mereka lupakan. Berawal dari kejadian itu, banyak dari para tawanan pasukan salib yang akhirnya masuk Islam. Mereka sadar bahwa agama yang dianut Salahuddin adalah agama yang benar dan penuh damai. Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah orang yang senang mengajak berperang. Ia adalah seorang yang menjaga kebebasan, penjaga dan pembela negara Islam dari musuhnya, yaitu pasukan salib. Ia menjadi pahlawan Islam karena pasukan salib telah menjajah negara Islam dengan kekuatan dan paksaan, perampasan semena-mena, juga membunuh orang yang tidak berdosa. Salahuddin telah mengambil pelajaran hidupnya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah pertempuran yang sangat besar, Salahuddin selalu menyempatkan dirinya untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah bersama para pasukannya. Suatu ketika, pada saat Salahuddin dan pasukannya berhasil memenangkan sebuah pertempuran menghadapi pasukan salib menuju pembebasan Baitul Maqdis atau Yerusalem yang bertepatan dengan hari Jumat, semua pasukan melaksanakan sholat Jumat. Karena ketakwaannya kepada Allah SWT, perjuangannya dimudahkan olehnya hingga dikuasainya Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Babak pertama pencapaian Salahuddin menuju ketenarannya seperti telah disebutkan terjadi ketika Nuruddin berkuasa. Saat Salahuddin harus menjalani perjuangan sulit untuk mendapatkan kekuasaan di Mesir sebagai pembantu Nuruddin yang menjadi pengawal pamannya. Perjuangannya yang sangat besar setelah wafatnya Nuruddin, pemerintahan umat Islam berada dalam genggamannya. Fokus utama Salahuddin adalah mendapatkan kredibilitas bahwa dirinya adalah penerus Nuruddin. Dekade pertama kekuasaannya dihabiskan untuk menaklukkan kekuatan muslim dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam dan bersama-sama berjuang melawan dominasi pasukan salib yang berada di wilayah Arab. Dengan didudukinya Aleppo, Salahuddin telah menyatukan Suriah dan Mesir dalam kekuasaannya dan berhasil mengembalikan Baitul Maqdis dalam wilayah kekuasaannya. Perang melawan tentara salib yang pertama adalah melawan Amalrik I, Raja Yerusalem. Yang kedua melawan Badwin IV, putra Amalrik I. Yang ketiga melawan Reynald de Catillon atau penguasa benteng Karak di sebelah timur Laut Mati. Yang keempat melawan Raja Badlin V, sehingga kota-kota seperti Tiberias, Nasirah, Samaria, Suwaida, Beirut, Batrun, Akra, Ramallah, Gaza, Hebron, dan Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi juga menaruh perhatiannya terhadap pemeliharaan pokok-pokok akidah Islam sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni dan mengikuti pendekatan mazhab Asy'ari. Ia bersungguh-sungguh memerangi penyimpangan apapun darinya dan membasmi gejala-gejalanya.
Dinasti Ayyubiyah telah memperluas penyebaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mesir dan segenap penjurunya. Salahuddin berambisi agar akidahnya mempunyai pengaruh pada berbagai lembaga pemikiran dan pendidikan yang dibangunnya, antara lain Madrasah As-Salihiyah, Madrasah Mashhad Al-Husaini, Madrasah Al-Fadiliyah, Darul Hadis Al-Kamaliyah, dan Madrasah As-Salihiyah. Upaya keluarga Ayyubiyun dalam membangun berbagai madrasah ini tidak hanya terbatas di Kairo saja, tetapi telah diperluas pula ke wilayah lain. Salahuddin dan keluarga beserta para pengikutnya melalui berbagai kerja keras telah mampu menarik minat para ulama Sunni yang berbondong-bondong datang ke Mesir dengan tujuan untuk mengeluarkan negeri itu dari keterasingan pemikiran dan memulihkan hubungan erat dengan pusat-pusat kebudayaan Sunni di dunia Islam seperti Baghdad, Damaskus, dan Cordoba.